tinggi, memiliki materi yang sangat banyak. Kalau itu dikumpulkan menjadi satu, itu tidak ada apa-apanya. Dengan rahmat dan karunia Allah yang begitu hebat, begitu istimewa. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam ayat ini, karunia dan rahmat Allah dalam bentuk apa? Sehingga rahmat dan karunia yang lainnya tidak bisa menandingi karunia dan rahmat Allah yang satu ini. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya karunia dan rahmat Allah yang begitu hebat, yang begitu istimewa, sehingga kita menyambut karunia tersebut, rahmat tersebut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain tidak bukan utusan Allah, kekasih Allah yang bisa memberikan dampak kebahagiaan, dampak kasih sayang dari seluruh alam. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang sangat besar, para sahabat. Faktanya, berapa banyak umatnya ketika masuk bulan Syawal menyambut daripada perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mushola, di masjid, majlis taklim, mereka menyambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa, karena dampak dari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam jagat raya ini. Ini hadis qudsi yang menyampaikan Rasulullah, redaksinya dari Allah. Kalau bukan dengan Nur Muhammad, tidak ada langit dan bumi, tidak ada matahari dan bulan, tidak ada surga dan neraka. Karena semuanya Allah ciptakan dengan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau belum lahir, tapi nurnya sudah terpancar di tiang-tiang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sangat beruntung, jamaah sekalian. Kita sangat berbangga hati karena kita menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kita senang dalam peringatan Maulid. Wajar kalau kita bahagia dengan datangnya bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke permukaan dunia ini. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan kita dengan selimut, dengan pakaian kerinduan, agar kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, jamaah sekalian? Sudah sampai manakah kecintaan kita, sayangnya kita, rindunya kita kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai tingkatan
Kalau cuma rame dalam perayaan Maulid itu hal biasa, wajar, ya. Karena kenapa? Karena meriah. Belum lagi ada snack yang berlimpah. Dalam Maulid, maaf ya Pak, dalam Maulid insya Allah pastel ada. Dalam Maulid insya Allah jeruk ada. Dalam Maulid air minum udah pasti ada. Dalam Maulid sebuah yang bersifat dunia ada. Karena kita ingin mengenal sosok manusia yang sangat agung, baginda Rasulullah SAW. Buat apa kita banyak harta? Buat apa kita punya rumah mewah, kendaraan yang mewah, kalau dalam diri kita tidak memiliki rasa kecintaan yang begitu hebat, begitu besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sia-sia Pak. Sia-sia. Kenapa? Karena dengan mencintai Rasulullah, dengan menyayangi Rasulullah, dengan membuktikan rasa kerinduan kepada Rasulullah, rasa kangen kita kepada Rasulullah, itu membuat hati kita merasa tentram, karena dengan ungkapan dari diri kita untuk merindukan baginda Nabi besar Muhammad SAW, hidup kita insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan hadirin sekalian. Bukan maaf, perayaan silakan, ya, mau di Masjid An-Najah ke, Darul Falah ke, Masjid Istiqlal ke, gak apa-apa, karena kita benar-benar senang dengan kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW di bulan Syawal. Kita menyambut bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Tetapi hakikat cinta kita kepada Rasulullah bukan dalam perayaannya, hadirin sekalian, tetapi mari sama-sama kita korbankan sepenuh hati kita, seluruh hidup kita untuk bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Karena perjuangan Rasulullah untuk menjaga syariat agama Allah bukan sekedar harta, keluarga, bahkan nyawa menjadi taruhannya untuk memperjuangkan syariat agama Allah, yakni dinul Islam. Emang Rasulullah dakwah tiduran Pak? Emang Rasulullah dakwah santai? Enggak, perjuangannya luar biasa. Buat siapa? Buat kita selaku umatnya. Buat kita orang yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah menatap wajahnya, apalagi duduk hadir bersamanya. Kita tidak pernah Pak. Tapi alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa menjaga syariat yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah tidak enak Pak. Sholat juga tenang. Sholat enak banget di Masjid An-Najah Pak. Ya, karpetnya empuk, masya Allah, empuk nggak? Empuk nggak? Suasananya sejuk, ya, ada AC. Coba kalau panas, ya, lepek kita, udah indah kita, masya Allah. Sampai-sampai ada satu kisah hadirin sekalian, jamaah sekalian. Sampai
sampai Rasulullah SAW merindukan kita, orang yang tidak pernah duduk bersama. 14 abad yang lalu Rasulullah rindu kita, kangen sama kita, pengen ketemu bersama umatnya, saudara-saudaranya. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dikisahkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya dalam satu majlis, ada Abu Bakar, ada Umar, Uthman, Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka berkumpul dalam satu majlis dengan baginda Rasulullah SAW. Tetapi ketika itu Rasulullah wajahnya berbeda dengan hari-hari biasa. Rasulullah termenung, bahkan Rasulullah meneteskan air mata, merasakan kesedihan yang begitu dalam, sangat dalam. Sampai-sampai hadirin sekalian, salah satu sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sangat sedih? Kami tidak pernah menjumpai engkau sesedih ini." Apa kata Rasulullah? "Wadidtu anni laqitu ikhwan." Aku kangen, aku rindu, kepengen berjumpa dengan saudara. Bahkan dalam riwayat yang lain, ana mushtaqun li ikhwani, aku rindu untuk berjumpa saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, "Awalaysa nahnu ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" "Bukan. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian orang yang duduk bersamaku, menatap wajahku, melihat wajahku. Walakin ikhwani humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni." Adapun saudaraku, mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka yakin terhadap syariatku walau yarawni, walaupun mereka tidak pernah memandang wajahku. Siapa? Kita semua hadirin sekalian. Kita semua gak pernah menatap wajah Rasulullah, gak pernah melihat Rasulullah, gak pernah berjumpa dengan Rasulullah, apalagi duduk bersama dengan Rasulullah. Tetapi kita orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW karena kita beriman kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, Rasulullah itu sampai meneteskan air mata. Lantas seberapa besar keringat kita kepada Rasulullah? Pernahkah kita saking rindunya kepada Rasulullah sampai-sampai kita meneteskan air mata? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita memang rindu kepada Rasulullah, ketika nama yang begitu mulia, nama yang begitu istimewa terdengar dengan telinga kita,
menyebut namanya, bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebut nama yang begitu indah yang memperjuangkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rinduan mana ketika kita jawaban istri sama Rasulullah? Saya tanya, Pak, belum pada makan apa ya? Kita lagi tugas keluar kota, istri kita tinggalin, kan rindu kanan, rinduan mana? Kita sama istri sama Rasulullah. Ayo jujur, di masjid jujur. Istri. Amanah, iya juga, tapi Rasulullah 14 abad yang lalu udah hidup sama kita. Jangan sampai keadaan kita terhadap istri kita mengalahkan rindu kita sama Rasulullah. Jangan sampai cinta kita kepada orang tua kita mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan juga dari seluruh manusia. Berarti kalau kita cinta sama diri kita mengalahkan cinta kita sama Rasulullah, tidak sempurna keimanan kita. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sia-sia kita cinta sama orang tua kita, tapi justru jauh lebih cinta kepada Rasulullah. Karena yang mengajarkan rasa cinta kita kepada orang tua kita adalah Rasulullah. Yang mengajarkan sayang kita kepada anak kita Rasulullah. Bahkan yang mengangkat derajat wanita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat wanita diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia wanita. Coba-coba aja Bapak colek orang yang bercanda kalau ada kemungkin, ya. Karena kamu dijaga oleh syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sayang sama anak kita karena Rasulullah ngajarin, Pak. Rasulullah itu sayang banget sama anak cucunya. Apalagi dengan Sayyidina Hasan wal Husain. Insya Allah. Ketika Rasulullah sedang sholat, Sayyidina Hasan dan Husain bermain dengan Rasulullah. Diusir tak Pak? Hasan Husain diusir tak? Kagak, dibiarin. Lagi sholat Pak. Kalau dia aja anak kecil diusir apa enggak? Halo, Assalamualaikum. Diusir? Diusir tak? Alhamdulillah enggak. Karena mereka yang akan menjadi generasi penerus yang menjaga masjid kita. Kalau sampai diusir, tinggal tunggu, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau sudah tidak terdengar di masjid suara anak-anak kecil, maka tunggulah kehancuran itu masjid. Rasulullah yang ngajarin semuanya. Kita kudu berbakti sama orang tua, siapa yang ngajarin? Rasulullah. Kita kudu sayang sama istri, siapa yang ngajarin? Rasulullah. Ya. Rasulullah yang ngajarin supaya kita sayang sama bini kita. Ya, jangan sama bini orang, malah bahaya. Karena semuanya bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Rasulullah sampaikan, Pak, ambil, kita jaga, kita amalkan.
Bahkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ma ataakumur rasul, dan apa yang Rasul sampaikan, Rasul berikan, fakhudhu, ambillah, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah amat sangatlah pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita jaga rasa kerinduan kita, rasa kangen kita kepada Rasulullah. Buktikan bahwasanya kita menjadi umat yang selalu merindukan Rasulullah dengan senantiasa membasahi diri kita untuk menyebut namanya. Malu kita sama yang menciptakan kita, malu sama yang ngasih rezeki kita, Pak. Malu sama yang ngasih sehat kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai itu ayat udah di luar kepala, betul-betul. Apa kata ayatnya? Kalau udah apa, amalkan. Jangan dengar MC menyebut salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam aja. Ya. Udah kayak orang belum makan. Ya. Orang kehilangan alamat. Janganlah langsung spontan sambut dengan salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Kita malu sama Allah. Ya. Jelas tuh ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meminta kita bersolawat. Kita hambanya umat Rasul tak mau bersolawat. Kemudian lanjutkan ayatnya, peringat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Al-Qur'anul Karim, percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepadanya dan berilah salam penghormatan kepadanya. Allah ajar bersalawat, apalagi kita makhluknya harus sering bersalawat, basah untuk bersalawat, supaya kita mendapatkan rahmat dan syafaat. Rahmat dari Allah, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang enggak mau bersolawat, anti solawat. Na'udzubillah.
Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit di hadapanku adalah man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, kedengaran dengan telinganya, falam yusalli 'alayya, ia tidak bersolawat kepada aku. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu sama-sama untuk menyampaikan rasa rindu kita, kangen kita kepada Rasul, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu sallallahu